Semakin runyam saja kasus Sylvester yang seret kejaksaan sebagai eksekutor lalai. Bahkan kemarin ada kelompok massa geruduk Kejagung. Dan saking kuatnya dan bersekongkol lindungi Sylvester, ada dugaan bahwa Sylvester dipersiapkan menjadi cawapres Gibran pada 2029 nanti. Lebih lengkapnya kita saksikan video berikut ini. Sylvester ini istimewa. Patut diduga ya, jangan-jangan Sylvester ini akan mendampingi, akan menjadi RI 2 mendampingi Gibran. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan, nggak boleh. Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum? Itulah yang kita kejar. Okay. Tapi saya tetap berpendapat ini belum daluarsa berdasarkan 84 dan 78 KUH. Okay. Soal PK yang diajukan oleh Sylvester Matutina sama sekali tidak bisa menunda eksekusi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dengan mengajukan PK itu bisa menunda eksekusi. Tidak ada itu. Sama sekali tidak. Berarti eksekusi tetap berjalan. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa itu eksekusi tidak berjalan? Itu yang menjadi tujuan kehadiran kita siang hari ini ke Kejaksaan Agung ini. Ini gedung kita loh, gedung rakyat ini. Ya bukan siapa-siapa ini milik bersama rakyat, dan kita berhak untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi kita, khususnya kenapa seorang yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung 2019 yang lalu, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, belum dieksekusi. Itu menjadi topik kita hari ini. Saya kira gitu. Sistem peradilan pidana itu kan sudah mengatur. Artinya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap itu menjadi suatu hukum yang wajib untuk ditaati oleh siapapun. Itu berarti juga harus ditaati oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri selaku eksekutor dalam perkara pidana. Artinya kalau terjadi pembangkangan putusan, itu terjadi pembangkangan terhadap hukum akibat tidak dilaksanakannya eksekusi putusan ini, dan ini tentunya kan akan menjadi presiden buruk. Bisa saja ketika kebanyakan orang berpikir ini tebang pilih terjadi ketidakadilan, ya karena memang yang nampak seperti itu. Sylvester ini begitu istimewanya. Sampai 6 tahun beliau tidak dihukum, kemudian sampai sekarang pun setelah ketahuan belum juga ada tindakan dari para hakim atau segala macam, dari para aparat. Berarti memang Sylvester ini istimewa. Patut diduga ya, jangan-jangan Sylvester ini akan mendampingi, akan menjadi RI 2 mendampingi Gibran. Kalau kita patut duga ya, karena begitu istimewanya Sylvester ini. 2 dan 3 seperti itu gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan, nggak boleh. 2 tahun setengah, nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia 1 tahun setengah, berarti 3 tahun. Ini sudah 6 tahun, bos. Kan gitu. Yang ngomong bukan saya. Nah, karena itu hari ini kami mengirimkan surat kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung. Ya, yang pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 3 atensi yang kita minta melalui surat kita. Jadi pertama, kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Perdebatan ini tidak mungkin ada kalau Kejaksaan Negeri bekerja dengan baik berdasarkan putusan. Karena apapun yang terjadi hari ini adalah karena akibat hukum lambannya kejaksaan selaku eksekutor untuk mengeksekusi putusan tersebut. Nah, sekarang terkait perhitungan masa daluarsa, saya berpendapat ini belum daluarsa. Nah, mari kita tanya kepada eksekutornya. Itulah kenapa kami gugat mereka. Apa pendapat mereka itu kira-kira? Apakah memang menurut kejaksaan juga berpendapat bahwa ini sudah daluarsa? Atau mereka punya alasan lain, baik alasan hukum atau alasan apapun itu, itulah yang kita kejar. Tapi saya tetap berpendapat ini belum daluarsa berdasarkan 84 dan 78 KUH. Ada nggak sih kehilapan hakim dalam putusan ini? Itu loh. Alasan-alasannya spesifik. Yang tidak mungkin di ruang publik. Kita seorang advokat juga. Nah, kalau yang bersangkutan itu hadir, apakah nanti Kejari Jakarta Selatan
akan mengeksekusi. Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum. Prosesnya kan ternyata kan kalau sudah daluarsa ngapain mengajukan PK? Ya kan itu. Berarti sudah batal demi hukum kan? Tidak perlu PK lagi kan? Yang mungkin perlu dicermati, kenapa kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu belum mengeksekusi waktu itu 2019. Mungkin terpotong COVID 2020 sampai 2021 kan itu kan. Terus kemudian terjadi pergantian kepemimpinan. Mungkin saja tidak ada pengawasan dari hakim. Ini juga jangan salahkan jadi oleh Kejaksaan Negeri. Karena dalam KUHP ada wasmat. Hakim pengawas. Dan hakim pengawas juga kemana saja tidak melakukan itu. Dan pada sisi yang lain mungkin saja meskipun ya itu kasasi tidak menghalangi untuk mengeksekusi, tetapi mungkin demi kepastian khawatir ada PK, mungkin saja menunda ada putusan PK sekarang ini. Jadilah yang kemudian dicermati, tunggu tanggal main tanggal 20. Ya ini tanggung jawab moral, tanggung jawab budaya dari penegak hukum ya. Tadi saya jelaskan, mulai dari Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung ini suatu struktur yang sebenarnya hierarkinya cukup bagus. Nah, hanya kenapa itu belum dilakukan, ya kita tentu dong, the man behind the gun-nya mungkin ada. Saya nggak menuduh saat ini, tapi kalau itu tidak dilaksanakan hampir 6 tahun, kurang lebih 6 tahun ya tidak dilaksanakan juga bagi seorang yang sudah divonis inkrah, itu satu hal yang dipertanyakan. Untuk itu, 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tentunya dari 2019. Itulah kenapa makanya ini ingin kami uji ya sebagai bentuk perhatian kami agar jangan sampai terjadi dua hal. Pembangkangan hukum tentunya menjadi presiden yang buruk, dan menurut kami juga ada sebuah pembangkangan perintah yang mana Kejaksaan Agung berdasarkan keterangan dari Kapus Penkumnya telah menyatakan bahwa kasus Sylvester Matutina ini yang bersangkutan memang harus dieksekusi. Akan tetapi ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kalau bukan perintah Kejaksaan Agung yang ditaati, lalu perintah siapa? Kan itu pertanyaannya. Saya tanya ke temannya Sylvester. Mas Ade, jadi ada pembangkangan hukum, kata jadi gini, Mas Marcel. Semua pengacara di Republik ini, apalagi yang sudah malang melintang di dunia advokat itu memahami juga. Kita beracuan pada satu KUHP ya, pasal 84 dalam 85. Bahwa kemudian kalau kita berbicara tentang daluarsa ya, daluarsanya suatu tindak pidana, itu tidak hanya pada putusan pengadilan, tapi mulai dari penuntutan, itu ada daluarsanya, kemudian dari penangkapan juga ada. Kemudian terkait dengan daluarsa, menurut saya pribadi, pendapat saya dalam putusan nomor 287, putusan kasasi itu dijelaskan bahwa dakwaan terhadap Bung Sylvester ini adalah pasal 311 ayat 1 KUHP. Di mana ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Ya. Dalam pasal 84 KUHP itu sudah dijelaskan bagaimana masa daluarsa terhadap pelanggaran, terhadap kejahatan. Nah, 311 ayat 1 ini merupakan bentuk kejahatan, bukan pelanggaran. Di mana untuk menentukan masa daluarsanya kembali ke pasal 78 KUHP. Daluarsa masa penuntutan, yang itu artinya 12 tahun ditambah sepertiga, yaitu 16 tahun. Jadi menurut saya, perhitungan saya, ini kasus belum daluarsa. Andaikan pun sekarang kita sepakat daluarsa, ya sebelum daluarsa apa saja kerjanya kejaksaan. Jadi saya tinggal di ujung. Itu dimasukin ini yang tanda terimanya Pak, yang kami itu hanya untuk Mundur saja jika Jaksa Agung gagal penjarakan Sylvester Matutina. Sebagai tokok ukur kewajiban negara adalah jika hukum dipatuhi oleh warga negaranya dan penegak hukum yang memiliki loyalitas tegak lurus kepada keadilan. Tapi gejala yang berkembang di Indonesia adanya penegakan hukum yang sakit kronis. Gejala yang dapat dirasakan adalah terjadinya tebang pilih penegakan hukum tergantung pesanan juragan politik.
Kejaksaan Agung sebagai garda terdepan pengawal supremasi hukum di negeri ini memiliki tanggung jawab atas penegakan hukum yang berkeadilan dan memastikan negara tidak boleh kalah oleh praktek kejahatan dengan modus yang semakin kompleks. Kasus Sylvester, Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih yang selama ini diketahui sebagai pendukung Jokowi garis keras, telah memperoleh ketetapan hukum divonis 1,5 tahun penjara. Tapi sudah 6 tahun belum juga menjalani hukuman di dalam penjara tanpa alasan yang jelas. Pihak Kejaksaan Agung sejauh ini tidak mengambil langkah progresif terhadap kasus Sylvester, seperti pengambilan secara paksa untuk menjebloskan Sylvester ke penjara. Lagi-lagi, Kejagung menerapkan standar ganda penegakan hukum masih kuat dalam ingatan publik soal kasus Tom Lembong, walaupun kasusnya sangat sumir. Tapi Kejagung sangat gencar untuk memenjarakan Tom Lembong. Sikap lamban Kejagung bahkan terkesan ogah-ogahan untuk memenjarakan Sylvester, memperkuat image Kejagung sebagai tukang begal hukum untuk kepentingan Jokowi dan kroninya. Jaksa Agung tidak boleh lagi lepas tangan menghadapi kasus yang amat mencederai marwah penegakan hukum. Harus ada sanksi kepada Jaksa Agung. Jika tidak mampu menangani eksekusi hukum terhadap Sylvester, inilah saatnya Jaksa Agung mempertimbangkan untuk mundur karena lebih mengedepankan ketakutan di hadapan Jokowi, ketimbang takut karena tidak mampu menjaga martabat hukum dan negara.